Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Zazignesia Education. Oke teman-teman, lama tidak berjumpa. Kali ini kita akan coba membahas soal tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan ini salah satu soal yang subtes dalam SKD CPNS yang harus diperjuangkan ya teman-teman ya, karena dengan adanya SKD ini atau tes wawasan kebangsaan ini, artinya kita perlu untuk dapat membuka-buka kembali buku-buku yang pernah kita pelajari, khususnya yang berkaitan pada mata kuliah kewarganegaraan dan mata kuliah Pancasila gitu ya di perguruan tinggi. Tapi jangan khawatir teman-teman, melalui YouTube channel ini saya akan coba membantu untuk dapat membahas beberapa soal-soal yang sering keluar gitu ya. Jadi teman-teman cukup untuk dapat mempelajari beberapa jenis-jenis soalnya saja, karena sebetulnya setelah saya coba pelajari polanya itu sebetulnya di situ-situ saja gitu ya, hanya saja agak sedikit dimodifikasi, agak sedikit ditambahkan beberapa paragraf sehingga menjadi terlihat seperti sulit, padahal sama saja. Nah, saya juga nanti akan coba menyampaikan berdasarkan pengalaman trik bagaimana membaca soal tes wawasan kebangsaan dengan sangat cepat. Nah, khusus di video kali ini kita fokus membahas tentang sejarah perjuangan bangsa, kemudian kebangkitan nasional, kemudian Sumpah Pemuda, BPU PKI dan PPKI, lalu masa mempertahankan kemerdekaan. Ini saya coba buat 20 soal, tapi sepertinya supaya tidak terlalu panjang videonya saya buat menjadi dua sesi ya. Sesi pertama sampai soal nomor 10, nanti ada di sesi berikutnya, di video berikutnya itu sampai dengan nomor 20-nya. Kayak gitu. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung bahas soalnya saja. Soal yang pertama. Indonesia memiliki beberapa tokoh perjuangan yang memiliki peran penting dalam mengusulkan dasar negara. Nah, beliau mengemukakan pandangannya mengenai usulan dasar negara melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau juga mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai ketua PPKI. Tokoh yang dimaksud adalah, nah teman-teman, dalam saya pengalaman ikut tes SKD itu 3 kali ya, di 2018, kemudian 2019 dan di 2021. Pada tahun 2021 itu ada beberapa soal yang membahas tentang tokoh-tokoh kayak gitu. Salah satunya adalah tokoh yang berkaitan dengan orang yang mengusulkan dasar negara. Nah, di sini kita lihat clue-nya ya teman-teman ya. Jadi ketika melihat tipe soal seperti ini gitu, kita lihat clue-nya, cari clue-nya. Tokoh perjuangan, oke. Nah, jadi nanti kita bisa eliminasi. Nah, tokoh perjuangan yang mengusulkan dasar negara, oke. Seperti kita tahu, yang mengusulkan dasar negara ada 3 orang, yaitu ada Soekarno, kemudian Supomo gitu kan, dan Muhammad Yamin. Nah, sedangkan Rajiman Widyodiningrat dia adalah ketua BPU PKI. Jadi artinya tidak mungkin dari yang ketiga itu. Kita eliminasi. Kemudian Muhammad Hatta juga sama. Dia adalah wakil presiden dan juga tidak termasuk seseorang yang mengusulkan BPU PKI. Jadi kita mengerucut kepada 3 hal ini. Lalu kita baca kalimat berikutnya. Beliau mengemukakan pandangannya mengenai usulan dasar negara melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Sebetulnya dari sini sudah jelas ya teman-teman ya. 1 Juni 1945 itu yang mengusulkan adalah Insinyur Soekarno. Begitu. Nah, lebih dipertegas lagi, beliau juga mendapat amanah untuk menjabat sebagai ketua PPKI. Jadi ada 2 clue. Yang pertama adalah pidato 1 Juni. Nah, kayak gitu ya. Pidato 1 Juni. Lalu clue yang kedua adalah ketua PPKI. Nah, gitu ya. PPKI. Nah, sehingga dengan adanya 2 clue seperti ini, maka jawabannya sudah pasti mengerucut kepada Insinyur Soekarno. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk membaca soal tes wawasan kebangsaan, kita harus pandai-pandai untuk dapat membaca clue-nya terlebih dahulu, clue yang ada di soal, dan pasti setiap kalimat itu dia mengandung makna atau clue-cluenya gitu. Dan kita cara berikutnya adalah coba melakukan eliminasi kayak gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini
sidang BPUPKI itu dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, lalu tokoh yang mengusulkan itu ada Supomo, kemudian Muhammad Yamin dan Soekarno. Yang memberikan usul pada 1 Juni itu adalah Soekarno, yang mana 1 Juni itu dijadikan sebagai hari kelahiran Pancasila, kayak gitu. Oke ya teman-teman, mudah kan? Tetap berlatih terus ya untuk dapat belajar tentang tes wawasan kebangsaan ini. Soal nomor kedua. Nah, badan ini terbentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Nah, jadi dan disebut sebagai pengganti BPUPKI. Nah, pengganti BPUPKI yang diketuai adalah oleh Insinyur Soekarno, dan salah satu hasil sidangnya adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Badan yang dimaksud adalah, nah sebetulnya inti kalimatnya itu ada di kalimat terakhir ya. Badan yang dimaksud adalah apa? Tapi clue-cluenya ada di belakang, kayak gitu. Nah, lagi-lagi ini kita menggunakan teknik analisis ya. Nah, tentu kalau latihan kita pakai analisis, tapi kalau misalnya sudah di real testnya, teman-teman bisa menggunakan cara masing-masing. Kita coba pahami dulu clue-nya. Nah, terbentuk setelah BPUPKI. Clue yang pertama adalah dibentuk setelah BPUPKI. Nah, oke. Jadi artinya badan yang berikutnya itu apa? Lalu clue yang kedua, ketuanya. Nah, ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Nah, gini ya. Ini adalah clue yang kedua. Dan salah satu hasil sidangnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau BPUPKI itu tidak mungkin ya, tidak mungkin karena dia adalah yang pertama. Dokuritsu Junbi Chosakai ini adalah bahasa Jepang dari BPUPKI. Ini tidak mungkin juga. Panitia 9, Panitia 8 ini juga tidak, karena ini dibentuk pada saat bagian dari BPUPKI. Maka yang benar adalah PPKI, kayak gitu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Soekarno dan terbentuk setelah BPUPKI selesai, yang mana salah satu tugasnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, nah berikut jadi cara menganalisisnya seperti itu supaya kita mudah mengingat dan menjadi lebih lancar juga. Kita lanjutkan soal ketiga. Sebagai realisasi janjinya akan kemerdekaan Indonesia, nah Jepang telah membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki bahan penting kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Nah, pembentukan suatu badan ya, realisasi janji kayak gitu. Nah, maka Jepang itu telah membentuk suatu badan gitu ya, yang bertugas menyelidiki bahan penting kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret. Nah, clue-nya adalah 1 Maret. Nah, 1 Maret 1945. Kira-kira badan apa nih? Yang pertama, kita testing eliminasi Chuo Sang In. Nah, Chuo Sang In ini adalah nama gedung, jadi tidak mungkin ya. Ini adalah nama gedung. Nah, lalu berikutnya Dokuritsu Junbi Inkai gitu ya. Dokuritsu Junbi Inkai ini adalah PPKI. Nah, kemudian yang berikutnya adalah PPKI juga sama. Ini adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, jadi antara B dan D. Kalau misalnya ketahuan antara B dan D, teman-teman tinggal pilih saja. Kira-kira apa? Nah, jelas ya, BPUPKI atau organisasi yang bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya adalah B, karena peta itu bukan suatu badan. Oke, gitu ya. Jadi melakukan analisis terhadap soal, lalu eliminasi jawaban-jawabannya.
gitu, supaya teman-teman menjadi lebih mudah untuk dapat menjawab dan menentukan jawabannya itu. Soal yang keempat. Nah, agak panjang nih kita. Oh iya, trik berikutnya untuk untuk menyelesaikan tes wawasan kebangsaan ini, sebetulnya kalimat pertanyaannya ada di akhir. Nah, adapun latar belakang dari peristiwa tersebut adalah, nah, tapi kan kalau tipe soal seperti ini kita tidak bisa menentukan dari kalimat terakhir, tapi harus baca dari awalnya. Gitu. Mari kita baca. Dalam perkembangan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang terjadi. Nah, salah satunya adalah peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, peristiwa tersebut merupakan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke, jadi clue-nya adalah peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, latar belakangnya apa? Nah, apakah penyerahan terhadap Jepang? Bukan. Ini sedikit pengetahuan sejarah ya. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu adalah penculikan Soekarno dan Hatta ke daerah Rengas Dengklok di Karawang supaya mereka segera memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu apakah perbedaan golongan tua dan golongan muda? Nah, awas ya, jangan sampai terkecoh gitu ya antara B dan C. Kalau C adalah perbedaan antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Nah, jawabannya benar adalah C ya. Hati-hati ya teman-teman ya, terkecoh antara B dan C. Biasanya kalau misalnya yang sudah sangat yakin, mereka jawab B, perbedaan golongan tua dan golongan muda. Padahal yang benar itu adalah yang C, perbedaan antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Jadi fokusnya itu adalah waktu pelaksanaan proklamasi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati terhadap analisis kalau misalnya kita sudah sangat yakin, karena soal-soal TWK itu sangat menjebak gitu. Oke, lanjut soal nomor 5. Dalam perjalanan sejarah proklamasi kemerdekaan, terdapat tokoh yang terlibat dalam proses perjuangan bangsa Indonesia. Nah, tokoh lagi ya. Nah, saya coba berikan beberapa soal tentang tokoh supaya teman-teman bisa lebih ingat. Pada peristiwa Rengas Dengklok terjadi, terdapat tokoh yang dianggap sebagai penghubung. Nah, jadi ada penghubungnya nih antara golongan tua dan golongan muda. Nah, jadi clue-nya adalah penghubung. Sehingga tokoh ini disebut sebagai penyelamat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Nah, tokohnya siapa? Kayak gitu. Ini adalah tokoh yang menjadi penghubung atau yang mengkomunikasikan antara golongan tua dan golongan muda. Kira-kira siapakah? Nah, jawabannya adalah Ahmad Subarjo. Kayak gitu ya. Jadi Ahmad Subarjo ini adalah tokoh yang dianggap sebagai penghubung atau mediator ya gitu ya teman-teman ya. Jadi karena memang agak deadlock gitu ya untuk menentukan kapan proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan, maka terjadilah perbedaan pendapat. Nah, namun gitu kan, perbedaan pendapat tersebut akhirnya disatukanlah oleh seorang mediator namanya Ahmad Subarjo. Jadi Ahmad Subarjo ini adalah untuk memediasi antara tokoh muda dan golongan tua. Tokoh ini juga mencarikan tempat di mana Laksamana Maedam untuk menyusun teks proklamasi. Nah, perlu diingat ya teman-teman ya, Ahmad Subarjo ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, melaksanakan beberapa sidang dengan tujuan untuk dapat mengambil beberapa keputusan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sidang PPKI tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan bangsa Indonesia dan juga menjadi landasan utama dalam menjalankan
pemerintahan Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, salah satu hasil sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus. Nah, apa nih teman-teman ya? Ini sudah pasti nih jawabannya. Jadi, ada beberapa kali sidang gitu kan pada 18 Agustus. Hasilnya adalah ada 3. Nah, yang pertama menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Kalau ini pengetahuan ya teman-teman ya. Jadi harapannya bisa teman-teman mengingat. Berikutnya adalah memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian sebelum terbentuknya MPR, tugas presiden dibantu oleh sebuah komite nasional. Maka jawabannya adalah D, memilih presiden dan wakil presiden. Meskipun ada banyak tugas tentang PPKI, kalau di dalam soal tes wawasan kebangsaan yang biasa muncul itu adalah memilih presiden dan wakil presiden. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi perlu diingat hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus itu adalah memilih presiden dan wakil presiden. Oke, selamat berjuang. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Semua peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini kita tentang UUD ya. Apabila terdapat pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka undang-undang tersebut dapat dilakukan permohonan pengujian kepada siapa nih? Pertanyaannya adalah permohonan pengujian. Nah, di sini apakah Mahkamah Agung? Bukan. Pengadilan Tinggi? Bukan. Pengadilan Negeri? Bukan. Komisi Yudisial? Bukan. Yang benar adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu gitu ya. Nah, bertujuan untuk dapat pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ketika ada produk di bawahnya yang bertentangan gitu ya, misalnya undang-undang, kemudian perpu, peraturan presiden gitu kan, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu pasalnya, maka yang bertugas untuk dapat menangani perkara tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Nah, Sumpah Pemuda nih. Nah, Sumpah Pemuda merupakan momentum sejarah yang terjadi di Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mempersatukan dan mengumpulkan semangat para pemuda Indonesia dalam melawan penjajah. Kayak gitu. Sehingga masyarakat Indonesia mampu berjuang dan mengalahkan para penjajah. Pertanyaannya, Sumpah Pemuda itu telah mengajarkan para generasi penerus bangsa mengenai apa? Nah, ini soal TKP soal TWK rasa TKP nih. Kayak gitu ya. Jadi Sumpah Pemuda itu mengajarkan apa? Yang A, mengakui bahwa bangsa Indonesia lebih baik daripada bangsa lain. Nah, ini chauvinisme ya. Lebih baik daripada bahasa daerah. Oh, nggak mungkin juga karena ini adalah sifatnya negatif. Mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Oke, ini positif, tapi kita lihat dulu yang lain. Menghilangkan perbedaan keragaman yang ada di Indonesia. Positif negatif nih. Negatif ya. Justru keragaman itu merupakan suatu kekayaan, jangan dihilangkan. Gitu. Berikutnya, memperkuat semangat kedaerahan. Nah, ini juga chauvinisme negatif, menimbulkan semangat untuk mempertinggi harkat dan derajat bangsa Indonesia. Nah, ini juga sama ya. Jadi jawabannya adalah B, kayak gitu. Jadi Sumpah Pemuda itu mengajarkan untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Lanjut soal nomor 9. Oke. Sumpah Pemuda lagi nih. Dalam Sumpah Pemuda
terdapat beberapa istilah dan ucapan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, salah satu kalimat dari Sumpah Pemuda itu adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, artinya apa nih? Logika aja ya teman-teman ya. Pengakuan tersebut mengandung arti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanah air, bukan ya? Jadi ini bukan yang tersurat tapi tersirat. Indonesia merupakan suatu kesatuan geografi secara utuh untuk tidak dapat dipisahkan. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang dipisahkan. Nah, laut bagi bangsa Indonesia berfungsi sebagai pemisah antar pulau. Ini juga sama. Wilayah Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Oke, yang mana jawabannya? Nah, jawabannya yang B. Betul ya. Indonesia merupakan suatu kesatuan geografis yang secara utuh tidak dapat dipisahkan. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke. Soal berikutnya. Bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak setiap orang. Nah, pengakuan tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keberapa tentang pernyataan kemerdekaan. Oke, silakan diingat-ingat dulu. Oke. Jawabannya adalah A ya. Jadi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi jawabannya adalah sila pertama. Oke teman-teman, terakhir, nah ini PR dari saya, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Silahkan teman-teman coba dibaca, dipahami dulu, lalu ketik jawabannya di kolom komentar. Kira-kira apa ya jawabannya ya? Nah, tentang dasar negara. Jangan lupa juga follow TikTok saya @aseprudic atau @aseprudichasmana. Oke ya teman-teman ya. Selamat berjuang, semoga sukses untuk seleksi CPNS tahun ini.